Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita dipenuhi sukacita dan damai sejahtera pada Tuhan. Maka daripada itu saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, selingkanku, selingkanku
Saya minta Asher untuk mempersiapkan perjamuannya. Jemaat Tuhan yang sudah menerima perjamuan, mari kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa ini adalah kesempatan terbaik kita untuk terus menikmati kebaikan Tuhan. Ku datang Tuhan, hampiri tatamu, ku sujud sembah dalam hadirat-Mu. Ku rasakan kuasa kasih kekudusan-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu dan berseru, kudus, kuduslah Tuhan. Kau layak untuk terima hormat pujian. Sorga bumi menyatakan kebesaran-Mu. Semua bangsa datang sujud menyembah-Mu. Sebab Engkau mulia, Kau mulia. Anak domba yang layak terima semua pujian dan kemuliaan. Kau bertata selamanya. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia, Kau mulia. Anak domba yang layak terima semua pujian dan kemuliaan. Kau bertata selamanya. Sebab Engkau mulia, Kau mulia. Anak domba yang layak terima semua pujian dan kemuliaan. Kau bertata selamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertata. Yes Lord. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya ya Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertata. Oh, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Sampai selamanya. Anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Ku datang bersujud Tuhan, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang adalah anak domba Allah yang perkasa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di kesempatan yang baik ini, di awal bulan September ini Tuhan, di minggu yang pertama ini kami mau mengambil kesempatan terbaik ini untuk mengambil perjamuan kudus. Kami percaya bahwa Dia yang bertahta di sorga sangat disukakan, sangat disenangkan ketika kami mengingat segala kebaikannya, mengingat bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, Dia adalah anak domba yang bertahta untuk selama-lamanya. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai lambang kami umat-Mu yang sungguh-sungguh telah menerima anugerah keselamatan daripada Engkau melalui Yesus Kristus, kami mau mengambil tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini. Kami percaya Tuhan, walaupun ini cuma roti biasa dan anggur biasa, tapi dengan iman kami akan mengambilnya dan kami akan memakannya dan meminumnya. Dan kami sadar Tuhan, ini adalah cicipan dari sorga, perjamuan kudus yang kami akan nanti-nantikan pada akhirnya bersama-sama dengan Dia yang akan menyambut kami di dalam perjamuannya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mengakui tubuh dan darah-Mu. Kalau ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang tidak berkenan, ampuni kami. Kami tidak mau Tuhan mengambil dengan cara yang salah. Kami gak mau mengambil perjamuan ini dengan semena-mena Tuhan. Kami mau mengakui bahwa kami adalah tubuh Kristus yang dipersatukan oleh tubuh-Mu yang dikoyak-koyakkan dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah, mari kita angkat roti perjamuan ini. Oh, mari kita mengucap syukur, kita mengucap syukur. Ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengatakan pada malam waktu Engkau akan diserahkan, Engkau mengambil roti, Engkau mengangkatnya Tuhan, dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama memakannya dengan rasa syukur. Mari kita makan sama-sama roti perjamuan ini. Mari kita angkat cawan perjamuan ini. Lalu firman Tuhan mengatakan setelah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Oh, terima kasih. Naikkan syukur. Lebih banyak lagi naikkan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setia, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allahmu, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Oh, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami diingatkan kembali. Di masa-masa kesesakan ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur sebagai korban persembahan kami. Dan biarlah kau mendapati hati kami adalah hati yang jujur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kali kami di dalam kesesakan, kami menaikkan ucapan syukur. Itu tanda kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kau akan perlihatkan keselamatan, pertolongan yang daripadamu Tuhan atas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setelah 1 bulan lebih kami beribadah di rumah melalui Zoom Tuhan. Tapi hari ini sebagian daripada kami bisa ada di tempat ini. Walaupun sebagian juga masih ada yang di rumah beribadah Tuhan bersama-sama melalui online Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi rasa syukur, rasa sukacita kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah bisa dibatasi oleh siapapun. Tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Dan umat-Mu bersyukur Tuhan atas kenyataan bahwa Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, sepanjang bulan ini kami mau belajar Tuhan mengalami lawatan dan lawatan Engkau. Kami rindu Tuhan mengalaminya sekali lagi Tuhan. Karena kami percaya ketika Kau melawat umat-Mu, sesuatu yang besar akan terjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini bulan yang baru, ini hari yang baru. Kau buat untuk kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami siap Tuhan untuk dengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah untuk setiap hati kami dan setiap kebutuhan kami. Karena kami percaya kalau kami masih bangun pagi hari ini, berarti Tuhan masih siap menolong kami. Berarti Tuhan masih siap memelihara kami. Berarti Tuhan masih siap membela dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami menerima firman-Mu. Dan kami siap hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Siap mendengarkan firman dan siap diberkati, siap disembuhkan, siap dipulihkan, siap mengalami lawatan Tuhan. Sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudariku yang terkasih yang berada di rumah, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kembali, sebagian dari kita di onsite, di tempat kita biasa beribadah.
Walaupun sebagian lagi saudara-saudariku masih beribadah di rumah, sekali lagi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita. Kita bersyukur kita masuk bulan September. Kalau orang dunia bilang September ceria, masa sih anak-anak Tuhan tidak lebih ceria lagi, lebih bersukacita lagi? Karena kita mempunyai Allah yang hidup. Amin. Siapa yang percaya? Siapa yang bangun tadi pagi? Saudara sangat bersyukur tadi pagi waktu saudara bangun. Saudara tahu nggak, kalau kita masih bangun, setiap pagi kita bangun masih bangun gitu, berarti Tuhan belum selesai sama kita. Siapa yang percaya waktu kita bangun pagi, kita masih punya nafas kehidupan, berarti Tuhan masih siap selalu menyediakan dan menolong kita. Menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan sepanjang hari itu. Siapa yang percaya waktu kita melek, walaupun tiba-tiba banyak berseliweran masalah kita, pergumulan kita, Tuhan ingatkan kalau kita masih hidup, berarti Tuhan siap menjaga dan melindungi kita. Ada amin? Ada amin? Nanti suatu saat, kalau enggak minggu depan atau kapan nanti saya akan sharingkan ini, karena saya baru dapatkan ini. Ya, jadi kalau pagi masih kita melek, percayalah Tuhan masih ada untuk kita. Amin. Pagi hari ini dan sepanjang bulan ini saya mau bawa kita sebagai jemaat Tuhan untuk siap menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, roh, jiwa, tubuh kita untuk percaya kalau secara penanggalan Yahudi, bulan September itu mau pergantian tahun. Tahunnya Yahudi ya. Nah, masuk tahun yang baru kita harus percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan atas umatnya. Amin. Ada amin? Ya, tidak kebetulan kita percaya bahwa apa yang dibuat Tuhan kepada umat pilihannya itu juga menjadi bagian kita, karena kita juga umat pilihan Tuhan karena Kristus. Amin. Nah, bulan ini kita mau belajar, kita mau mengalami kembali lawatan Tuhan atas hidup kita. Amin. Siapa yang mau dilawat Tuhan sepanjang bulan ini? Dan itu akan membawa saudara bersukacita bahkan sampai tahun-tahun kemudian. Kalau sepanjang bulan ini kita dilawat Tuhan, saudara saya percaya banyak perubahan hidup, karakter, pikiran, dan setiap pandangan hidup kita akan berubah. Tuhan akan ubahkan, amin. Amin. Dan pagi hari ini judul firman Tuhan adalah dilewat atau dilawat Tuhan. Nah, kan sedikit sekali ya bedanya, dilewat atau dilawat. Ya, bedanya tuh cuman di huruf E sama huruf A. Betul? Dilewat atau dilawat Tuhan. Siapa yang, sekali lagi saya mau tanya, siapa yang betul-betul saudara rindu dilawat Tuhan? Amin. Kita harus rindu untuk dilawat Tuhan ya. Kita lihat di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ada di depan juga ada. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya akan bacakan dengan cepat ya, supaya kita menyimak dengan cepat pula hari ini. Ada amin. Judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Dia pengemis, berarti miskin ya, dan buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, katakan didengarnya, ya, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti. Kalau bahasa Inggrisnya itu keren. Jesus stop, dibilang. Berhenti. Ya. Dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Kita akan lihat, mungkin saudara sudah pernah baca perikop ini. Halo, siapa yang pernah baca perikop ini? Banyak yang sudah baca. Siapa yang pernah dengar banyak khotbah soal ini? Banyak ya khotbah soal Bartimeus ini ya. Macam-macam. Saya pernah berkhotbah, rasanya sudah pernah juga berkhotbah, tapi dengan tema yang berbeda. Tapi hari ini saya mau mengamati, kita semua mau mengamati, ada dua sikap yang terjadi dalam peristiwa ini. Sikapnya Bartimeus dan sikapnya, tanggapannya Yesus. Ya. Jadi saya percaya betul ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Wah, cuman sedikit yang bilang amin. Saudara percaya nggak? Ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita lihat ya, sikap, iman, dan tindakan Bartimeus. Ya. Dikatakan di perikop ini, suatu saat Tuhan Yesus itu keluar dari Yeriko. Ya kita tahu lah Yeriko itu kota yang seperti apa dulunya. Ya kan? Kota itu direbut oleh Yosua karena pertolongan Tuhan. Siapa yang tahu kota Yeriko itu dikelilingi berapa kali? Waktu tembok Yeriko runtuh, itu Tuhan suruh umat Tuhan itu kelilingi berapa kali? Saudara pernah baca nggak kitab Yosua? Nah, berapa kali kalau pernah baca? Berapa kali disuruh kelilingi? Hah? Siapa yang jawab 7 kali? Siapa yang jawab 6 kali? Siapa yang Caca tidak tahu baiklah. Siapa yang jawab 7 tambah 6? Siapa yang jawab 7 tambah 6? Cuma satu, berarti cuma satu orang yang betul-betul baca. Banyak yang salah, anak sekolah minggu banyak salah diajarin oleh guru sekolah minggu. Oh, tembok Yeriko dikelilingi 7 kali. Itu pada hari yang ke-7 disuruh keliling 7 kali. Setiap hari mereka kelilingi sekali. Bilang sama sebelah-sebelahnya yang tadi bilang 7, aku baru tahu ya, salah guru sekolah minggu aku dulu. Ada amin, ada amin. Ya kita akan meluruskan pengajaran, jangan sampai nanti salah. Kan anak sekolah minggu sudah salah soal ikan paus, salah pula soal Yeriko nanti. Halo. Kita harus belajar firman Tuhan lebih dalam, amin. Ada amin? Ya. Dan dikatakan Yesus keluar dari Yeriko, diikuti murid-muridnya, dan banyak orang berbondong-bondong. Berarti Yesus ini diikuti banyak orang, ribuan, betul nggak?
Waktu dia kasih makan 5.000 orang berarti banyak kan yang ngikutin dia kan? Bukan hanya 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak ngikutin dia. Selebritis macam apa yang kayak gitu? Ya, hamba Tuhan yang model gimana yang diikutin orang? Bukan karena bajunya mewah atau karena dia sultan, bukan. Bukan karena kekayaannya. Tapi ada sesuatu yang orang tidak pernah lihat sebelumnya melalui Yesus, yaitu kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan. Ya. Ketika dia keluar dari Yeriko, banyak orang berbondong-bondong. Dan tiba-tiba di salah satu simpangan jalan ada namanya Bartimeus, seorang pengemis yang buta, yang memberikan respon yang luar biasa atas kehadiran Yesus. Siapa yang mau merespon ketika Tuhan datang dalam hidupmu? Saudara mau merespon setiap kali Tuhan datang? Setiap kali Tuhan datang, saudara bisa rasakan. Hati saudara merasakan itu. Ada kegentaran, ada jamahan, ada hal yang bergetar dari hati kita. Setiap kali Tuhan lewat ataupun Tuhan menyatakan dirinya. Masa sih kalau Tuhan hadir kita nggak merasakannya? Jangan-jangan saudara sudah terbiasa dengan setan lewat. Kalau setan lewat langsung, wih ada setan lewat. Lebih peka dengan perkara yang kayak gitu. Seharusnya kalau Tuhan yang lewat ataupun Tuhan yang datang, seharusnya kita lebih merasakan sesuatu yang besar dalam hati kita. Ataupun dalam perasaan kita, betul nggak? Masa kita lebih peka dengan perkara-perkara yang supranatural tapi bukan Tuhan? Halo? Saya percaya kalau Tuhan yang datang, Tuhan yang lewat, Tuhan yang melawat kita, sesuatu yang besar kita rasakan. Lihat, Bartimeus ini buta, tapi dia bisa merasakan kehadiran seseorang yang dahsyat luar biasa. Dia tahu ini orang berbeda. Menurut saudara, sering nggak ada orang besar lewat di situ? Pejabat ataupun orang-orang yang terkenal kaya. Saya rasa Bartimeus cuman ngadahkan tangannya dan minta-minta. Halo? Tapi kali ini Bartimeus mengambil tindakan lebih daripada sekadar cuman minta bantuannya. Tolong, aku belum makan mungkin. Tidak. Dia mengambil satu tindakan yang luar biasa. Karena dia tahu yang lewat itu bukan orang biasa-biasa. Amin. Ada amin saudaraku? Apa yang dia lakukan? Ya, yang pertama, waktu dia duduk itu, dia mendengar Yesus lewat. Bartimeus ini adalah gambaran dari manusia yang mengalami krisis. Bukankah kita ngalamin krisis saat ini? Halo? Kita baru 1,5 tahun ngalamin krisis. Bartimeus seumur hidupnya mengalami krisis. Handicap dia seumur hidupnya adalah ia buta. Saya mau tanya sama saudara. Coba saudara tutup matamu 1 minggu aja. Jangan dibuka-buka. 1 minggu aja. Kelamaannya 1 hari aja. Gelisah nggak? Atau tiba-tiba Tuhan izinkan saudara nggak melihat 1 hari aja? Gelisah nggak saudara? Takut nggak?
Bartimeus, orang yang mengalami krisis seumur hidupnya. Saya percaya dia sudah banyak doa. Halo. Dia banyak berharap. Mungkin segala upaya dia sudah lakukan supaya dia dapat melihat. Saya percaya itu. Dan satu hal yang terpenting yang ia ingin dapatkan, ya ia ingin rindukan di dalam hidupnya. Ketika dia mendengar Yesus, Tuhan Yesus lewat, kerinduan itu muncul kembali. Harapan itu muncul kembali. Bartimeus mungkin dia buta, tapi dia mendengar banyak tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar bagaimana Tuhan membuat mukjizat yang dia lakukan kepada banyak orang berdosa, pada orang yang sakit seperti dia. Berita itu dia sudah dengar. Dan hari itu ia mulai berharap kembali. Dan ia percaya hari itu dia akan mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ada amin? Benar apa kata firman Tuhan di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yesus adalah firman yang menjadi anak Allah, yang menjadi manusia. Ada amin? Makanya waktu dia dengar Yesus lewat, dia mendengar firman yang hidup itu sedang melewat di dalam kehidupannya. Dia dengar itu. Makanya imannya timbul. Makanya pengharapannya timbul. Saya percaya setiap kali kita baca firman Tuhan, itulah saatnya Tuhan lewat dalam hidup kita. Tapi apakah cukup dia lewat saja? Tidak. Tapi yang pertama yang harus dilakukan, mendengar. Mendengar lebih banyak tentang Yesus. Jangan lebih banyak mendengar tentang si ini, si itu, artis ini, hamba Tuhan ini, orang-orang yang kelihatannya kaya di dunia ini. Jangan, saudaraku. Dengarlah tentang Yesus. Belajarlah mengenal siapa Yesus. Bartimeus dengar itu. Lalu apa yang terjadi? Dia tahu Yesus lewat. Dia dengar itu. Dia dengar bahwa Yesus lewat. Apa yang dia lakukan yang kedua? Ia mulai berseru. Kalau kita tahu setelah kita baca firman Tuhan, kita tahu Yesus lewat di dalam kehidupan kita. Lanjutkan dengan berseru, berdoa, bermohon. Ia mulai berseru, Bartimeus mulai berseru. Apa seruannya? Doanya enggak banyak-banyak. Doanya singkat sekali. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kapan terakhir kita berdoa seperti ini? Kapan kita berteriak, Tuhan, kasihanilah aku. Saya percaya ini seruan yang kuat. Amin. Ini seruan yang kuat yang menjadi doanya. Ini keluar dari hatinya yang paling dalam. Halo? Saudara percaya nggak ini seruan dia keluar dari hatinya yang paling dalam? Makanya dia berseru. Berseru itu artinya apa? Dia keluarkan suara dengan segenap hatinya.
Kalau kita ngeluarin suara dengan segenap hati, kecil atau besar suaranya? Dan apa yang terjadi? Sepertinya Tuhan Yesus hanya lewat dan tidak mendengarkan seruannya. Banyak orang, bahkan banyak orang menegurnya supaya dia diam karena dianggap apa? Berisik. Betul nggak? Banyak orang kan ngomong diam, diam. Karena dianggap berisik. Karena dia berteriak. Dia berseru. Tapi makin dilarang, makin ditegur orang, dia makin keras berseru kepada Tuhan. Ia nggak peduli omongan orang di sekitarnya. Ia nggak menggubris teguran yang bisa membuatnya down dan kehilangan iman. Ia hanya fokus sama Tuhan Yesus. Ia hanya fokus sama Tuhan. Hanya ingin mendengar bagaimana Tuhan berfirman atas hidupnya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, percaya padamu. Bartimeus cuma fokus sama Tuhan. Fokus sama apa yang akan dikatakan Tuhan. Dia gak peduli apa kata orang. Dia fokus sama Tuhan. Dia hanya ingin mendengar suara Tuhan yang dahsyat atas hidupnya. Dia percaya Yesus dapat menyelesaikan krisis hidupnya yang sepanjang perjalanan hidupnya telah membuat dia menjadi buta dan miskin. Halo? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya sikap ini membuat Yesus meresponi. Ada amin? Sikap Bartimeus ini, tindakan dia ini, seruan hatinya ini membuat Tuhan meresponinya. Ada amin, saudara? Saudara percaya nggak Tuhan meresponi setiap seruan kita, tindakan kita? Kita lihat sikap dan respon Tuhan Yesus. Lalu dikatakan firman Tuhan tadi, dikatakan lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Panggillah dia. Ternyata Tuhan mendengar seruan yang kuat dari Bartimeus yang memanggil namanya. Tadi kelihatannya Tuhan cuma sekedar lewat ya. Tadinya ya. Cuma sekedar lewat. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menguji hati. Ada amin gak saudara? Dia menguji isi hati. Dan dia mengenal isi hati kita. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan yang dibagikan saudari kita terkasih, Herna. Tuhan tahu apa yang di dalam pikiran kita. Berarti Tuhan tahu apa isi hati kita. Ada amin gak saudara? Hati dan pikiran itu satu. Tuhan menguji. Tuhan mengenal isi hati Bartimeus. Dan Tuhan menunggu respon yang benar dari Bartimeus. Seberapa besar dia fokus. Seberapa besar dia berharap. Seberapa besar dia mengandalkan. Bergantung kepada
Tuhan, beriman kepada Tuhan untuk melewati semua rintangan dan krisis hidupnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang merespon setiap seruan kita. Bilang sama sebelah-sebelahmu, Tuhan itu merespon seruanmu. Lalu respon Bartimeus apa? Respon dia benar. Dia bangkit dan dia datangi Tuhan. Lalu waktu dia datangin Tuhan, ketika dia di depan Tuhan, Yesus bertanya sama dia kan, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tahu nggak saudara, pertanyaan Tuhan itu adalah pertanyaan yang menguji hati Bartimeus. Menurut saudara, Tuhan tahu nggak isi hati dia tadi? Tahu kan? Tuhan tahu nggak apa kerinduan dia? Tahu. Tapi kenapa dia masih tanya? Karena dia ingin menguji hatinya Bartimeus. Apa yang kau kehendaki? Betul gak? Dia masih tanya kan? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Tuhan tahu kerinduan Bartimeus. Tapi pertanyaannya, Tuhan uji hatinya supaya apa? Supaya Tuhan mendengar sendiri. Apakah dia tetap tak tergoyahkan pada iman dan doanya untuk dapat melihat? Ternyata Bartimeus tidak bergeser dari kerinduannya. Geser tak tergeser, goyang tak tergoyang. Apa bahasa Indonesia teguh? Teguh dengan kerinduannya, yaitu ingin melihat. Dia tidak bergeser dari kerinduannya. Dia nggak aji mumpung ketika dia ketemu Tuhan. Dia nggak minta banyak. Dia nggak minta yang lain. Dia tetap fokus dengan apa yang menjadi kerinduannya. Berapa banyak kita kalau doa mintanya banyak sekali, nggak fokus. Tahu sih Bapak kita Bapak yang baik, Bapak yang menyediakan segala-galanya. Halo. Dan ketika kita merasakan Tuhan, pintaan kita banyak nih. Tidak fokus lagi dengan apa yang sebenarnya menjadi kerinduan hati kita. Hati-hati, Tuhan menguji hati kita. Dia sanggup gak menyediakan segala sesuatu? Oh iya, Roma 8 jelas sekali mengatakan kalau Bapa tidak menyayangkan anaknya aja untuk diberikan sama kita, bagaimana mungkin dia tidak menyediakan segala sesuatu? Garis bawah ini tuh. Tapi pertanyaannya, apakah hati kita benar? Apakah hati kita fokus dengan apa yang kita ingini yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan? Dia tidak minta yang lain, dia tidak aji mumpung, dia tidak minta banyak kepada Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya dan keinginannya. Betul kan kata Yakobus? Kenapa nggak dijawab doamu? Karena doamu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Berapa banyak doa kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Banyak. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, si kok yang kau minta sama Tuhan, tapi yang benar. Fokus dengan apa yang kau ingini betul-betul sama Tuhan. Fokus. Bartimeus hanya ingin melihat. Itu yang terpenting dalam hidupnya. Itulah yang paling penting dia ingin rasakan, melihat. Bahkan mungkin, ya, ini penilaian saya ya. Dia tuh sangat ingin ketemu sama Tuhan. Dia ingin lihat Tuhan. Selama ini kan dia cuma dengar kan.
Dia ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia percaya. Ada amin. Kalau kau percaya, kata Tuhan, kau akan melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena apa? Karena orang yang percaya, dia pasti melihat. Markus 10 ayat 52 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, kapan? Saat itu juga, melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lihat, ini respon yang luar biasa. Orang kebanyakan datang kepada Tuhan ketika sudah dapat apa yang dia inginkan. Lalu apa yang terjadi? Mulai mundur, jauh dari Tuhan. Tapi lihat apa yang responnya Bartimeus. Setelah dia mengalami apa yang dia rindukan, dia mengikuti Yesus. Saudara, siapa tadi ingin dilawat Tuhan? Mau nggak saudara mengikuti Yesus lebih lagi? Ya, betapa dahsyatnya respon dan jawaban Tuhan Yesus Kristus atas respon yang benar dan iman yang kuat, iman yang kokoh dari Bartimeus. Bartimeus dapat dua mujizat yang dahsyat. Yang pertama, ia diselamatkan karena imannya yang teguh dan tak tergoyahkan kepada Tuhan Yesus. Ya, kan jawaban Yesus apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Enggak, dia bilang pergilah, matamu sudah melek. Enggak, dia bilang imanmu itu yang pertama, betul? Imanmu menyelamatkanmu. Betul enggak? Dia enggak bilang pergilah, matamu sudah melek, matamu sudah melihat. Tidak, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Dan ujungnya apa? Dia melihat. Setiap orang yang mengalami keselamatan daripada Yesus, percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan hidupnya, dia pasti melihat Tuhan. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Dua mujizat yang terjadi. Ia diselamatkan karena imannya tak tergoyahkan. Yang kedua, ia dapat mujizat kesembuhan ilahi dari Tuhan. Ia dapat melihat. Kita lihat dari cerita ini betapa dahsyatnya kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerahnya dan karena respon dan iman yang kuat dari Bartimeus pada Tuhan, maka Tuhan tidak hanya lewat, tapi dia melawat Bartimeus. Ada amin? Dia tidak lewati begitu saja Bartimeus, tapi dia lawat. Dia stop kan? Dia lawat Bartimeus. Tuhan Yesus penebusku, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama hari ini, pagi ini, respon dan iman kita biarlah semakin teguh, tak tergoyahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, fokus sama Dia. Krisis pandemi COVID-19 ini mungkin belum selesai saat ini, tapi saya percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi ini, justru Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kita tetap fokus kepada Dia yang sanggup menolong kita? Apakah kita tetap fokus kepada Dia yang sanggup menjawab setiap seruan doa kita? Saya percaya pagi hari ini Tuhan sedang mengajari kita sebagai satu jemaat. Kita punya kesamaan dengan Bartimeus yang buta. Bedanya, Bartimeus buta secara fisik, dan kita buta akan apa yang akan terjadi di hadapan kita. Ada yang tahu 1 jam dari sini apa yang bakal terjadi? Kita juga masih meraba-raba apa yang terjadi hari esok, betul? Bartimeus mungkin buta secara fisik. Tapi kita juga saat ini, di masa-masa krisis ini, kita juga seperti orang buta yang meraba-raba akan masa depan kita. Tapi percayalah, kalau kita fokus sama Tuhan Yesus Kristus, memberi respon yang benar dengan iman yang tak tergoyahkan kepadanya, itu akan membuat peristiwa yang dialami Bartimeus akan kita alami. Maukah saudara terus menjaga fokusmu kepada Tuhan? Maukah saudara dilawat Tuhan? Jaga fokusmu sama Tuhan. Teguhkan hatimu untuk perkara-perkara yang Tuhan mau kau kerjakan. Sampai ketika Dia stop, ketika Dia melihat engkau, ketika Dia meresponi seruan doamu, Dia akan mengatakan hal ini sama seperti apa yang dialami oleh Bartimeus. Saudara mau nggak Tuhan sampai bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Kalau Tuhan sudah ngomong kayak gitu, mau jawab apa kita? Jangan-jangan kita jadi orang yang aji mumpung. Minta ini, minta itu, minta segala sesuatu. Halo? Maukah saudara sampai mendengar suara Tuhan? Seandainya Tuhan datang kepada Parlin, apa yang ingin aku lakukan untukmu? Apa yang inginkan aku perbuat untukmu? Atau Febe, apa yang engkau inginkan aku perbuat untuk hidupmu? Apa yang menjadi fokus kita? Kalau jawaban kita benar, kalau Tuhan tahu memang itu yang ada di dalam hatimu, maka Dia akan jawab. Apa jawabannya tadi kepada? Pergilah, imanmu akan menyelamatkan kau. Maka apa yang kita perkatakan jadi. Amin. Nggak usah dipikirin lagi, benar nggak ya? Jadi apa nggak ya? Kan jawaban Tuhan cuman imanmu telah menyelamatkan kau. Tapi saat itu juga mata Bartimeus terbuka. Itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia tahu persis apa yang diinginkan hatimu. Saudara tahu nggak? Seorang yang punya pengharapan besar ketika dia mendengar Yesus. Seruan doanya di dalam seruan yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Itulah salah satu bentuk kita percaya dan bersukacita di dalam Dia. Waktu saudara berseru, Tuhan,
kasihanilah aku. Sebenarnya itu bentuk bahwa saudara percaya. Dan itu bentuk saudara bersukacita karena kehadirannya. Bukan seruan putus asa, tapi seruan kepercayaan bahwa Tuhan memang Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau seruan putus asa, mungkin Bartimius main, Tuhan, tidak baca apa kau tolong aku. Teriakan dia cuma singkat saja kan, Tuhan, anak Daud, Yesus kasihanilah aku. Siapa yang pagi hari ini saudara tahu ada hal-hal dalam hidupmu butuh belas kasihan Tuhan. Nggak bisa diselesaikan oleh hal-hal apapun dari dunia ini. Butuh anugerah Tuhan, butuh belas kasihan Tuhan, butuh kemurahan Tuhan atas itu. Mungkin pikiranmu sedang kacau hari ini. Mungkin kau merasa banyak hal yang salah dalam hidupmu. Mungkin hari ini saudara berpikir apa yang saudara impikan itu gak mungkin lagi terjadi. Tapi kalau pagi hari ini kau mendengar tentang Dia, tentang Yesus, ingat, apa yang kau dengar bukan hanya sekadar lewat. Kalau kau berseru dan minta belas kasihannya, Dia akan berhenti dan Dia akan tanya apa yang kau inginkan Dia kerjakan. Coba tanya sebelah-sebelahmu, ada enggak yang kau inginkan Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Ada enggak? Kalau ada, berserulah kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak pernah sia-sia. Kita akan ngalamin banyak hal yang baik dari Tuhan. Kemurahannya, belas kasihannya, anugerahnya, bahkan mujizat-mujizatnya akan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan berbelas kasihan sama kita, kesembuhan, pemulihan, terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya hidup miskin dan buta, Bartimius ketika dia melek, dia menjadi orang yang diperkaya Tuhan dan melangkah dengan iman mengikuti Tuhan. Saya percaya kita juga bisa ngalamin hal yang sama. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan sama Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
seumur hidupku. Saya minta saudara kita bangkit, kita nyanyikan, kita serukan pujian ini sebagai tanda kita percaya pemeliharaan Tuhan, percaya pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti, kasih setia Tuhan sampai beribu-ribu keturunan kita. Selalu berganti, yes Lord, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Aku tetap percaya. Katakan aku yakin, ku yakin Tuhan memberkati. Aku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Kalau burung saja kau pelihara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Percayalah, selalu menjaga. Dia jaga dirimu, Dia jaga keluargamu. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu. Inilah seruan umat-Mu Tuhan. Berikan kami belas kasihan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami yakin Tuhan pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan mengingatkan, kalau di sebelah-sebelahmu, baik yang di ruangan ini apapun yang di rumah, kalau itu ada orang-orang terkasihmu, suami, istri, anak-anakmu ada di sekitarmu, rangkul mereka, pegang mereka, katakan sama mereka, Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu menjaga kita. Jangan khawatir suamiku atau istriku, jangan khawatir anak-anakku. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak.
Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti orang yang meminta-minta roti. Tuhan adalah Tuhan yang menjadi Bapa yang baik atas hidup kita, keluarga kita. Setiap apa yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu dalam rancangan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas keluarga kami. Biarlah setiap keluarga-keluarga di jemaat ini Tuhan, sepanjang bulan ini hamba-Mu cuma minta satu hal Tuhan. Lawat kami Tuhan, seperti lawatan yang belum pernah kami alami Tuhan. Lawat Tuhan hubungan suami istri. Lawat Tuhan hubungan orang tua dengan anak-anak. Lawat Tuhan hubungan kami satu dengan yang lain sebagai satu jemaat. Lawat kami Tuhan. Kau tahu, Kau yang paling tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Karena Kau adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Kau Tuhan yang paling tahu keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sungguh berterima kasih atas pesan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengalami mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan, pemulihan demi pemulihan sebagaimana yang dialami Bartimeus. Dan kami semakin giat mengikut Engkau Tuhan. Ketika kami mengalami perkara-perkara yang baik, kami tidak menjadi berubah setia, tapi kami semakin setia mengiring Engkau Tuhan, dan mengerjakan hal yang Kau inginkan. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan untuk apa yang seharusnya hamba katakan. Tapi hamba percaya Engkau tidak akan pernah selesai untuk bekerja dalam hidup kami, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang mengalami dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan percaya kerinduan hati-Mu akan terjadi di masa-masa ke depan ini. Sama-sama saya katakan amin, amin. Shalom untuk kita semua. Apakah saudara-saudara dikasihi Tuhan menikmati ibadah hari ini? Ada satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ambil di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau, sekalipun negeri dilanda kekeringan. Ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Kita tahu kita juga dilanda kekeringan, tapi janji Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan berkati. Jadi semua dalam kendali Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Kalau saudara-saudara dikasihi Tuhan masih hadir di sini, masih beribadah, kami mengucap syukur karena banyak di luar sana yang takut beribadah. Tapi puji Tuhan kalau kita masih sehat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Biarlah hati dan pikiran kami selalu fokus sama Tuhan.
kami diciptakan bukan untuk meminta-minta. Kami diciptakan untuk diberkati Tuhan. Kami diciptakan Bapa di surga untuk memberi, memberkati saudara-saudara kami, memberkati keluarga kami, memberkati tempat kami bertumbuh di Gereja City Blessing Palembang, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan ada kesaksian-kesaksian luar biasa tentang Engkau Tuhan di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi. Kami percaya mereka akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti biasa, yang dari kanan saya boleh persembahan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Boleh di kotak persembahan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Minyak di kepala yang terjatuh, yang jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita lihat persembahan pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah di akhir dari ibadah kita. Sebelum kita pulang, kita rindu menerima berkat daripada Tuhan, untuk kita juga boleh tetap jadi berkat dimanapun kita berada. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini melalui online, saya juga berharap kita bisa sama-sama menerima berkat Tuhan. Dan saya undang untuk saudara-saudara yang ada di ruangan ini untuk bangkit berdiri, dan kita arahkan hati kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-berkat daripada Tuhan. Sekalipun aku
dalam lembah kelam. Aku tak takut sebab kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-Mu, kami adalah pilihan-Mu Tuhan, kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Sebentar Tuhan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Dan juga bagi saudara-saudari kami yang terkasih yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kami semua boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari tempat maha tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah Allah Bapa kita yang besar, kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya semua berkat-berkat dari Tuhan tercurah atas kami, dan kami akan tutup doa berkat ini dengan kami berdoa sebagaimana Engkau Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.